kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, pernahkah kalian meminum air teh yang panas atau merasakan es krim yang dingin? Ketika kalian meminum air panas maupun air dingin, pasti lidah kalian akan merasakannya, bukan? Nah, panas atau dingin tersebut berhubungan dengan suhu. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis termometer. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan skala suhu. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengkonversi suhu dari satu skala ke skala lainnya. Apakah ada yang tahu apa itu suhu? Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Kita tahu bahwa indera perasa kita dapat mengukur suhu. Namun, apakah indera perasa merupakan alat ukur suhu yang handal? Bagaimana kira-kira? Mari kita cari tahu jawabannya. Disediakan 2 baskom dengan 1 baskom berisi air dingin dan 1 baskom berisi air hangat. Kemudian, celupkan tangan kananmu pada baskom berisi air dingin dan tangan kirimu pada baskom berisi air hangat. Rasakan tingkat panas dari air itu pada tanganmu. Pasti kita akan merasakan perbedaan suhu dari kedua air tersebut. Tetapi, kepekaan kulit seseorang itu berbeda-beda, sehingga ukuran panas dan dingin suatu benda setiap orang pasti berbeda-beda pula. Jadi, indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indera perasa bukan merupakan alat ukur suhu yang handal. Karena suhu yang diukur dengan indera perasa akan menghasilkan ukuran suhu kualitatif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur yang disebut dengan termometer. Termometer memiliki berbagai jenis. Jenis termometer yang pertama, termometer zat cair. Pada termometer zat cair, cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir atau labu. Ketika suhunya naik atau meningkat, maka permukaan zat cair akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cair juga akan turun. Pada umumnya, zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa atau alkohol jenis tertentu. Baik air raksa maupun alkohol memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Air raksa warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, air raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan alkohol tidak seberbahaya pada air raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair adalah termometer laboratorium dan juga termometer suhu badan. Jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Termometer bimetal dibuat dari 2 lempeng logam yang berbeda jenisnya. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Jenis termometer yang ketiga adalah termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah.
Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Nah, itu tadi jenis-jenis termometer. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut belajar skala suhu. Ada yang tahu skala suhu itu ada berapa ya? Ya, benar sekali. Jadi, skala suhu yang diketahui ada 4, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Namun, yang umum digunakan pada termometer adalah skala Celsius, sedangkan skala menurut Sistem Internasional atau SI adalah Kelvin. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Nah, sekarang adik-adik bisa membandingkan skala pada termometer berikut. Masing-masing skala memiliki titik tetap bawah atau titik terendah dan juga titik tetap atas atau titik tertinggi yang berbeda-beda. Untuk Celsius memiliki titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atasnya 100 derajat. Untuk Reaumur memiliki titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 80 derajat. Untuk Fahrenheit memiliki titik tetap bawah 32 derajat dan titik tetap atasnya 212 derajat. Dan untuk Kelvin memiliki titik tetap bawah 273 dan titik tetap atas 373. Nah, sekarang kita bisa menentukan perbandingan skala dengan melihat rentang antara titik tetap bawah dan juga titik tetap atas. Pada skala Celsius diperoleh perbandingan 100, pada Reaumur 80, pada Fahrenheit 180, dan pada Kelvin 100. Perbedaan skala tersebut menghasilkan perbandingan yaitu Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit dan berbanding Kelvin secara berturut-turut adalah 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Nah, perbandingan tersebut dapat kita gunakan untuk mengkonversi suhu dari Celsius menjadi Reaumur atau dari Reaumur menjadi Kelvin dan seterusnya. Sekarang adik-adik perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan 45 derajat Celsius sama dengan berapa Fahrenheit? Mari kita kerjakan bersama-sama. Karena yang ditanyakan adalah Fahrenheit dan yang diketahui adalah Celsius, maka kita bisa menuliskan F per C sama dengan perbandingan dari Fahrenheit yaitu 9 dan perbandingan dari Celsius yaitu 5. Kita ingat kembali bahwa Celsius dan Fahrenheit memiliki titik tetap bawah yang berbeda. Untuk Celsius, titik tetap bawahnya 0 derajat, sedangkan Fahrenheit titik tetap bawahnya 32 derajat. Maka F harus dikurangi dengan 32. Bisa kita tuliskan F dikurangi 32 per C sama dengan 9 per 5. Kemudian C kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi F dikurangi 32 sama dengan 9 per 5 dikali C. Sekarang kita masukkan suhu Celsius yang diketahui. F dikurangi 32 sama dengan 9 per 5 dikali 45 derajat. Kemudian kita pindah ruas lagi 32 di sebelah kanan menjadi F sama dengan 9 per 5 dikali 45 ditambah 32, sehingga F sama dengan
113 derajat. Jadi, 45 derajat Celcius sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Atau adik-adik bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus-rumus berikut ini. Nah, materinya sudah selesai. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang namanya termometer. Jenis-jenis termometer ada termometer zat cair, kemudian yang kedua termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Skala suhu pada termometer yang diketahui ada 4, yaitu Celcius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dengan perbandingannya untuk Celcius yaitu 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Dengan perbandingan skala tersebut, kita bisa mengkonversi suhu dari satu skala ke skala lainnya. Nah, sekarang adik-adik kerjakan tugas berikut ya. Kemudian dikumpulkan kepada guru kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.